Halo semuanya, perkenalkan aku Airel, your math tutor. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 8 soal trigonometri. Langsung aja ya. Halo semuanya, kita langsung aja mulai bahas soal trigonometri dari soal nomor 1 ya. Jika segitiga ABC siku-sikunya di B nih, dan sudut A sama dengan 2 kali sudut C, dan AC sama dengan 50, maka keliling segitiga ABC adalah, pertama kita bisa gambar dulu segitiganya supaya lebih kebayang. Yang kedua kita taruh di sini B. Kita kan tahu nih dari soal kalau sudut A itu 2 kali sudut C. Nah, berarti kita bisa misalkan C ini dengan X. Nah, maka A itu adalah 2X. Total sudut yang ada di segitiga itu kan selalu 180 ya. Jadi X tambah 2X sama dengan 90. X ditambah 2X ditambah 90 sama dengan 180. 3X sama dengan 90. X-nya sama dengan 30. Di soal udah ketahuin tuh kalau AC sama dengan 50. Kalau kita mau cari keliling berarti kan kita harus tahu AB sama kita harus tahu BC. Posisi AB kalau kita lihat dari sudut C, dia kan di depan segitiga ya. Berarti kita bisa pakai sin dong. AB sama dengan AC sin C. 50 sin 30. Karena 30 itu sudut istimewa, kita bisa pakai hafalan aja. Jadi sin 30 itu sama dengan setengah. Jadi AB sama dengan 50 dikali setengah, hasilnya adalah 25. Sementara kalau kita mau cari AC, karena posisi dari sudut C dia ada di bagian sisi samping. Maksudnya. Lah, yang kedua kita harus cari BC. Tapi karena BC posisinya ada di sisi samping segitiga, kalau dari sudut pandangnya sudut C, maka kita pakai cos. AC cos C 50 cos 30. 30 itu kan sudut istimewa ya. Jadi kita bisa pakai hafalan lagi. Di sini 0 setengah. Nah, jadi cos 30 itu setengah akar 3. Hasilnya adalah 25 akar 3. Maka keliling dari segitiga ABC akan sama dengan 50 ditambah 25 ditambah 25 akar 3. 75 ditambah 25 akar 3. 25 bisa kita keluarin ya di distribusi. Jadi 3 ditambah akar 3. Nah, jawabannya adalah yang A. Bisa ya teman-teman semua. Lagi bakal bahas nomor 2 dari soal trigon. Di sini kita bakal sedikit bahas tentang identitas trigonometri. Langsung aja kita lihat soalnya. Jika sin theta ditambah cos theta sama dengan setengah, maka sin pangkat 3 theta ditambah cos pangkat 3 theta sama dengan, kita misalin dulu sin sama cos ini pakai A plus B ya. Kalau misal aku punya A plus B dalam kurung pangkat 3, ini kan bakal jadi A pangkat 3 tambah B pangkat 3 tambah 3A kuadrat B tambah 3B kuadrat gitu kan. Nah, berarti kalau kita mau cari yang ini aja, itu bakalan yang kiri ini kita pilih arus kanan dikurang 3A kuadrat B dikurang 3AB kuadrat.
Bentuk ini bisa kita sederhanain lagi. Dalam kurung A plus B. Di soal kan kita tahu ya kalau sin ditambah cos itu setengah. Berarti kita bisa masukin ke sini dan ke sini. Tapi masalahnya kita belum tahu nih nilai dari AB itu berapa, atau nilai dari sin plus cos itu berapa gitu. Kita bisa cari nilai dari sin dikali cos. Caranya kita singkat aja ya, sin jadi S dan cos jadi C. Kalau kita pangkat 2, nanti kan jadi sin kuadrat ditambah cos kuadrat dikurang 2 sin cos gitu kan. Berarti kita bisa substitusi ini. Nah, dari identitas trigonometri kita tahu kalau sin theta kuadrat ditambah cos theta kuadrat hasilnya 1 kan, dikurang 2 sin cos. Berarti kita bisa pindah ruas aja. Min 3/4. Jadi sin dikali cos hasilnya adalah min 3/4 dibagi 2 atau min 3/8. Ya udah deh, kita bisa substitusiin aja ke sini. A plus B itu tadi sin plus cos jadinya setengah pangkat 3 dikurang 3 dikali min 3/8 dikali A plus B setengah lagi jawabannya E ya. Oke teman-teman, aman ya. Kalau gitu kita bakal lanjut lagi ke nomor 3. Oke, kita bakal masuk ke soal nomor 3. Di sini kita bakal bahas identitas trigonometri yang dicampur dengan sudut relasi. Jadi idenya di sini kita kan punya ada cos kuadrat sama cos kuadrat kan. Kalau kita lihat angkanya di sini 30, 40, 50, 60. 40 tambah 50 kan 90 ya, 30 tambah 60 juga 90. Jadi cos kuadrat ini bisa kita ubah jadi bentuk sin kuadratnya. Cos 30. Supaya kita bisa mengubah cos jadi sin, berarti yang kita jadiin patokan adalah 90 derajat atau 270 derajat ya kan. Nah, karena 30 itu lebih dekat ke 90 derajat, kita pakai aja sin dari 90 derajat dikurang X gitu. Nah, karena 30 derajat ini masih di kuadran 1, jadi dalam bentuk sin ataupun cos dia akan selalu positif kan. Jadi kita nggak perlu merubah tandanya di sini. Jadi cos 30 sama dengan sin 60. Dan cos 40 sama dengan sin 90 min alpha misalnya sama dengan sin 50. Berarti persamaan ini bisa kita tulis ulang. Jadi sin kuadrat dari 60 ditambah cos kuadrat dari 50 ditambah cos kuadrat dari 50 ditambah ini sin ditambah cos kuadrat dari 60. Sin kuadrat 50 tambah cos kuadrat 50 1. Sin kuadrat 60 tambah cos kuadrat 60 1. Jadi tambah 1 sama dengan 2. Maka jawabannya A ya guys. Oke, kita bakal lanjut ke soal nomor 3. Di sini kita bakal ketemu sama sedikit rumus dari kosinus ya. Di suatu segitiga ABC, kita punya panjang A 2 akar 7, panjang B 4, dan panjang C nya 6. Kita disuruh cari sin A nya berapa nih? Mungkin kita bisa
simplify ini dengan gambar ya, supaya lebih kebayang aja. Sudut A, sudut B, sudut C. Berarti yang berhadapan dengan sudut A kan bisa kita tulis dengan A kecil ya. Yang berhadapan dengan sudut B, sisinya sisi B kecil. Dan yang berhadapan dengan sudut C, sisinya adalah sisi C kecil. Jadi aturan kosinus tuh menyatakan kalau kita punya A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC cos A. Kita udah punya nih besar dari panjang sisi-sisinya. Kita tinggal substitusin aja. 2/7 kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurang 2 kali 4 kali 6 cos A. 8 16 tambah 36 48 cos A. Kita pindah ruas ke sini. Berarti cos A-nya sama dengan setengah. A-nya sama dengan cos inverse dari setengah. Atau sama dengan 60. Kita udah tahu nilai dari cos A-nya itu adalah setengah. Dan ternyata A-nya itu berarti cos inverse dari setengah kan, yaitu 60. Jadi sudut istimewa. Nah, yang ditanya adalah sin A. Maka sin A sama dengan sin 60. Sin 60 itu berapa? Setengah akar 3. Jadi jawabannya yang C. Oke, selanjutnya kita bakal bahas soal nomor 5. Di sini bakal ada persamaan trigonometri, tepatnya si cosnya nih. Jika x1 dan x2 adalah solusi persamaan akar 2 ditambah 2 cos x sama dengan 0, dengan x itu di antara 0 sampai dengan 360. Ini bisa kita pindah ruas seperti biasa, jadi min akar 2 dan cosnya sama dengan min setengah akar 2. Nah, cos itu kan akan bernilai setengah jika dia ada di kuadran 2 dan kuadran 3 ya. Semua yang di kuadran 1 nilai selalu positif, dan yang di kuadran 4 untuk cos akan selalu positif. Jadi nilai dari x ini akan ada pada kuadran 2 dan kuadran 3. Kalau misal nilai cos x-nya itu setengah akar 2 aja, berarti kita tahu ya kalau inverse dari cos inverse dari setengah akar 2 nanti hasilnya kita dapat 45, ya kan? Berarti gimana caranya supaya ada sudut di kuadran 2 dan kuadran 3 yang ada hubungannya dengan 45 derajat itu. Nah, kita bisa pakai sudut berelasi supaya nilai dari cosnya ini nggak berubah jadi sin. Berarti patokan yang kita pakai adalah 180 derajat. Cos dari 180 tambah 45 dan cos dari 180 dikurang 45. Hasilnya adalah untuk sudutnya
sudutnya adalah 135. Nah, berarti kita kan udah dapet ya X1 nya itu 225 dan X2 nya adalah 135. Berarti tinggal kita jumlah aja. Hasil adalah 360. Jawabannya yang E. Semuanya masih pada semangat ya. Kita kalau gitu lanjut aja ke nomor 6. Diagonal bujur sangkar ABCD yang sisinya 4A berpotongan di titik S. Jika T titik di tengah ruas garis SC, maka sin TBS adalah, kita bisa gambar dulu bujur sangkarnya. ABCD. Nah, diagonal dari bujur sangkar ini atau garis AC dan garis BD, dia akan berpotongan di S, dibilang di sini. Dan di tengah-tengah SC ada titik T. Yang ditanya adalah sin dari TBS. Dari soal kan kita tahu ya kalau sisi-sisi dari bujur sangkar ini nilainya 4A ya kan. 4A. Karena setengah dari bentuk bujur sangkar ini adalah segitiga siku-siku dengan sisi di ABC ini 90 derajat dan di sini pasti 90 bagi 2 yaitu 45. Ini juga 45. Maka kita bisa pakai nih, ada yang namanya perbandingan sisi-sisi pada segitiga. Jadi kalau kita punya sudut segitiga 45, 90, 45, perbandingan sisinya akan sama dengan 1 banding akar 2 banding 1. Sekarang kita lihat, kita kan mau cari sin TBS. Berarti kita perlu nilai dari TB dan nilai dari TS kan. Kita mau dapat nilai dari TS nih, berarti kita harus tahu nilai dari SC. Dan untuk tahu nilai dari SC, kita harus tahu nilai dari AC dulu. AC, garis AC, dia berhadapan dengan sudut B. Sudut B itu nilainya 90 derajat. Berarti kita pakai akar 2 per 1 dikali 4A. Hasilnya adalah 4A akar 2. Ini baru nilai dari AC. Nilai dari SC, nilai dari SC adalah setengah dari AC. AC dibagi 2. Berarti 4A akar 2 dibagi 2. Hasilnya adalah 2A akar 2. Dan ST, dari soal kan dibilang ya, jika T titik tengah ruas garis SC, berarti jarak dari ST ke TC itu kan sama. Berarti nilai dari ST akan sama dengan SC dibagi 2. 2A akar 2 dibagi 2. A akar 2. A akar 2. Nah, gimana cara kita tahu nilai TB? Caranya adalah kita bisa pakai rumus Pythagoras. Kalau misalnya ada dua diagonal berpotongan di S, berarti kan di sininya di BSC 90 derajat ya. Berarti kita bisa pakai Pythagoras dong. Tadi kita udah ketemu nilai dari AC, kita udah jadi nilai dari SC. Berarti
kita bisa tuliskan kalau panjang BS sama dengan panjang SC ya kan. SC nya 2A akar 2, berarti BS juga 2A akar 2. Nah, kita mau cari nilai TB nih. Ini kita pakai trigonometri aja. Berarti akar dari TS kuadrat ditambah BS kuadrat. Akar dari A akar 2 kuadrat ditambah 2A akar 2 kuadrat. Sama dengan akar dari 2A kuadrat ditambah 8A kuadrat. Akar dari 10A kuadrat sama dengan A akar 10. Kita udah tahu nilai TB, kita udah tahu nilai TS. Yang ditanyakan sin sudut TBS. Berarti sin dari TBS adalah sisi depan dibagi Pitagorasnya, atau sisi depan dibagi sisi miringnya ya kan. A akar 2 dibagi A akar 10 sama dengan akar 2 per akar 10. Bisa kita rasionalkan, penyebut dan pembilang sama-sama kita kali akar 10, jadinya akar 20 per 10. Akar 20 itu kan akar 4 dikali 5. Akar 4 itu 2 ya, berarti bisa kita keluarin lagi 2 per 10 akar 5. Sederhana kan deh. Maka jawabannya adalah 1/5 akar 5 atau B. Oke guys, kita bakal lanjut bahas soal nomor 7. Bentuk sin pangkat 4 dari A dikurang cos pangkat 4 dari A per sin A min cos A identik dengan, kita bisa tulis aja sin itu pakai S dan cos itu pakai C ya, supaya lebih memudahkan aja. Sin pangkat 4 dikurang sin pangkat 4 dibagi min C. Kita kan tahu ya, kalau ada A kuadrat dikurang B kuadrat, ini kan bisa kita jadikan A plus B kali A min B. Berarti kalau ada A pangkat 4 dikurang B pangkat 4, kita bisa tulis juga A kuadrat plus B kuadrat dikali A kuadrat min B kuadrat. Ini juga sama berlaku di sini. Sin pangkat 2 ditambah cos pangkat 2 dikali sin pangkat 2 dikurang cos pangkat 2 per sin min cos. Sin plus cos dikali sin min cos dibagi sin min cos. Nah, dari identitas trigonometri kita kan ingat ya, kalau kita punya sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta hasilnya 1 kan. Jadi kita bisa ganti nilai sin kuadrat tambah cos kuadrat ini jadi 1 dikali sin plus cos dikali sin min cos per sin min cos. Sama-sama sin min cos bisa kita coret ya, jadi habis, dan 1 dikali sin plus cos. Jadi hasilnya sama dengan sin A ditambah cos A. Gampang bukan? Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, oke guys, kita bakal bahas soal yang terakhir, soal nomor 8. Di sini ada kita bisa pakai trigonometri biasa. Sebuah menara dan gedung masing-masing mempunyai tinggi 50 meter dan 62 meter. Pada saat sudut elevasi matahari mencapai 60 derajat, selisih bayangan menara dan gedung adalah, kita bisa ilustrasiin dulu ya. Kita punya menara dan gedung. Menara ini tingginya menaranya 50 ya, gedungnya 62. Sudut elevasi matahari itu apa sih? Sudut elevasi matahari itu seperti sudut yang dibentuk
antara sinar matahari terhadap bidang horizontal dari permukaan buminya. Berarti anggap aja ada matahari di sini. Set. Nah, di sini ngebentuk 60 derajat. Gitu. Kita mau cari selisih bayangan menara dan gedung. Berarti kita anggap aja ini segitiga ya. Misal di sini A, di sini B, di sini C, di sini D, di sini E. Jadi kan kita mau cari nilai dari BC dikurang CE gitu kan. Kita udah tahu AB dan kita udah punya DE. Kita mau dapet nilai dari BC dan nilai dari EC. Caranya adalah kita pakai kotangan. Apa itu kotangan? Kotangan itu seperti dari tan. Kenapa kita pakai kotangan? Karena nilai dari tan itu kan sin dibagi cos ya. Atau nanti bisa kita nyatakan sisi depan dari sudut dibagi sisi sampingnya kan. Berarti kalau kita mau cari sisi samping, kita perlu pakai perbandingan yang nilainya adalah sisi samping per sisi depan. Berarti sepertan atau kot. Jadi selisihnya itu BC dikurang CE akan sama dengan AB kot C dikurang DE kot C. 62 kot tangan 60 dikurang 50 kot tangan 50. Dari sudut istimewa kita udah tahu ya kalau nilai tan 60 itu sama aja kayak akar 3. Berarti kotangan dari 60 adalah 1 per akar 3. Kita rasionalkan jadi sepertiga akar 3. Sepertiga akar 3 dikurang 50 sepertiga akar 3. Kita bisa langsung aja sebenarnya ngurangin ini karena udah sama-sama sepertiga akar 3 kan. Jadi 12 kali sepertiga akar 3. Kita bisa coret jadi 4 akar 3. Jawabannya adalah yang di. Oke semuanya, sudah selesai ya pembahasan 8 soal trigonometri. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya pembahasan soal-soal trigonometri sebanyak 8 soal. Semoga pembahasan ini bisa memudahkan teman-teman semua dalam memahami pelajaran matematika, terutama bagian trigonometri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi makasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton tutorial trigonometri dari aku, Airel, your math tutor. Dadah semuanya.